Halo, ketemu kembali dengan Bu Astuti di channel ini. Hari ini kita mau membahas tentang pelajaran IPA, tentang siklus hidup makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati gambar siklus hidup hewan, siswa dapat menjelaskan urutan siklus hidup makhluk hidup dengan benar. Dan yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat membedakan makhluk hidup yang mengalami metamorfosis sempurna dan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna dengan benar. Oke, mari kita amati gambar berikut. Nah, anak-anak, ini adalah gambar daur hidup ayam. Ya, ayam itu siklusnya atau perputarannya itu mulai dari telur, kemudian telur yang ada embrionya, kemudian setelah 21 hari telur itu akan menetas ya, kemudian menjadi anak ayam dan selanjutnya menjadi ayam dewasa. Demikian siklus hidup dari daur hidup hewan, yaitu ayam ya. Kemudian yang kedua adalah ini adalah gambar hewan berkaki 4, yaitu kucing. Nah, di dalam gambar pertama itu menunjukkan anak kucing. Kemudian gambar yang kedua itu kucing muda dan gambar yang ketiga adalah kucing dewasa. Nah, setiap makhluk hidup itu mempunyai siklus hidupnya masing-masing ya. Dalam siklus hidup makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Pertumbuhan itu merupakan pertambahan berat dan tinggi tubuh dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi bisa dilihat secara langsung. Untuk pertumbuhan setiap makhluk hidup itu dapat dilihat secara langsung karena bisa dilihat dari bertambahnya berat badannya ataupun tinggi dari tubuhnya itu sendiri. Sedangkan perkembangan itu merupakan suatu proses pematangan fungsi alat tubuh. Apa saja yang akan matang dalam tubuh kita itu ya, bisa kemampuan bergeraknya ya, kemudian kemampuan berbicaranya. Kalau manusia itu kemampuan berpikirnya, nah seperti itu ya. Jadi kemudian kemampuan untuk berproduksi, nah itu merupakan perkembangan ya, perkembangan. Jadi kalau perkembangan itu tidak bisa dilihat secara langsung, secara kasat mata ya, seperti itu. Itu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Oke, sekarang kita akan mengamati siklus hidup serangga. Nah, ini adalah perbedaan antara siklus hidup belalang dan kupu-kupu. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Untuk belalang itu mulai dari telur, kemudian nimfa. Nah, ketika pada masa nimfa itu bentuknya itu sudah menyerupai bentuk dari belalang dewasa. Jadi tidak ada mengalami perubahan apapun kecuali pertambahan besar tubuhnya, ukuran tubuhnya. Dari segi bentuk tidak ada mengalami perubahan apapun. Itu daur atau siklus hidup pada belalang. Nah, sementara pada kupu-kupu itu siklus hidupnya adalah yang pertama adalah telur, kemudian ulat ya, setelah menjadi ulat kemudian menjadi kepompong, baru berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Dan fase-fasenya ini sangat berbeda bentuknya ya. Mulai dari telur menjadi ulat atau larva itu sudah bentuknya sudah sangat berbeda. Kemudian dari larva menjadi kepompong itu juga sangat berbeda bentuknya ya. Dari itulah maka disebut bahwa kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna. Karena apa? Karena setiap fasenya itu bentuknya bermacam-macam atau berbeda-beda. Berbeda dengan belalang ya. Belalang itu setelah menjadi telur, kemudian telur itu akan menetas
maka telur itu akan berubah menjadi nimfa. Nimfa itu bentuknya sama persis dengan bentuk hewan dewasanya atau belalang dewasanya. Jadi tidak mengalami perubahan secara signifikan, hanya perubahan ukurannya saja. Oke, selanjutnya apa itu metamorfosis sempurna? Ya, metamorfosis sempurna itu jika serangga itu mengalami masa pupa atau masa menjadi kepompong. Apa saja hewan yang termasuk atau mengalami metamorfosis sempurna? Contohnya adalah kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Ya. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Artinya, hewan tersebut atau jenis belalang tersebut, jenis serangga tersebut tidak mengalami masa pupa. Contohnya adalah belalang, jangkrik, dan capung. Itu hewan-hewan atau serangga yang tidak mengalami metamorfosis sempurna karena tidak mengalami masa pupa atau menjadi kepompong. Nah, kesimpulannya adalah semua makhluk hidup mempunyai siklus hidupnya masing-masing. Ya, semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan itu mempunyai siklus hidupnya masing-masing. Ya, proses perubahan dari mulai kecil menuju dewasa. Nah, itu disebut dengan siklus hidupnya. Oke. Nah, jadi semua makhluk hidup yang dikatakan makhluk hidup itu pasti mengalami siklus hidup. Oke. Yang kedua, metamorfosis itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, dikatakan mengalami metamorfosis sempurna jika serangga tersebut mengalami masa pupa atau masa menjadi kepompong. Sedangkan jika tidak mengalami masa pupa atau kepompong, maka dia disebut tidak mengalami metamorfosis secara sempurna. Oke, semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu bisa dilihat secara langsung karena hanya meliputi bertambahnya berat badannya atau bertambahnya ukuran tinggi tubuhnya, ya. Pertambahan berat badan atau pertumbuhan tinggi badannya. Sedangkan perkembangan itu tidak bisa dilihat secara langsung karena perkembangan merupakan proses pematangan fungsi bagian-bagian tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Oke, nah tadi ada fase-fase di mana pada kupu-kupu itu ulat ketika mengalami fase ulat atau larva, maka ketika mengalami fase itu fase tersebut sangat merugikan bagi petani khususnya ya, karena ketika menjadi larva atau ulat, hewan tersebut akan memakan tumbuh-tumbuhan yang menjadi yang ditanam oleh petani. Jadi sangat merugikan petani ketika mengalami masa atau fase menjadi larva atau ulat. Oke, demikian penjelasan dari Bu Astuti, semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.